Baik, perkenalkan, nama saya Nabil Maulidan dengan NIM 250401010401 untuk prodi Informatika PJJ S1. Untuk mata kuliah saat ini sistem basis data dengan materi kali ini konsep normalisasi tabel universal ke 1NF dan 2NF, menghilangkan redundansi dan partikel dependensi. Untuk agenda presentasi saya kali ini yaitu ada 5 bagian. Yang pertama ada tabel universal data awal yang menjadi sumber normalisasi. Kemudian yang kedua Price normal form yaitu syarat 1NF dan composite primary key. Kemudian yang ketiga partial dependensi, analisis ketergantungan tiap atribut. Kemudian yang keempat second normal form, 3 tabel hasil akhir yang sudah 2NF. Kemudian yang kelima kesimpulan manfaat normalisasi dan ringkasan. Untuk tabel universal ini yaitu data awal yang bisa dilihat ada untuk masalahnya redundansi data, yaitu UD muncul 3 kali, from muncul 2 kali, database itu muncul 2 kali. Jika ada kesalahan nama harus diubah di banyak baris atau rawan inkonsistensi data. Nah, untuk di 1NF ini maka pertamanya adalah mengubahnya ke bentuk 1NF. Syaratnya simpel, semua nilai dalam sel harus bersifat atomik atau gak boleh grup berulang, dan wajib juga punya primary key. Di sini karena gak ada satu kolom pun yang bisa berdiri sendiri jadi kunci unik, kita gabungkan kolom kode peserta dan kode pelatihan menjadi composite primary key. Di tahap 1NF ini datanya sudah rapi, tapi kita masih punya PR baru lagi atau PR yaitu vertical dependency. Nah, untuk analisis vertical dependency ini mari kita coba bedah ketergantungannya, yaitu pada kolom nama peserta ternyata cuma bergantung pada kode peserta saja. Kemudian gak butuh kode pelatihannya. Selanjutnya begitu juga kolom jenis pelatihan yang cuma bergantung ke kode pelatihan. Ini yang disebut partikel dependensi dan ini melanggar syarat 2NF. Yang aman cuma kolom evaluasi. Kenapa? Yaitu karena status lulus atau gagal itu baru ketahuan kalau ada kombinasi peserta dan pelatihannya. Nah, di sini bisa dilihat untuk penyelesaian masalah tadi di tahap 2NF ini kita pecah tabel jadi 3 bagian. Yang pertama ada tabel peserta, kemudian ada tabel pelatihan dan tabel evaluasi. Untuk hasilnya sekarang jauh lebih efisien. Data peserta dan pelatihan cuma disimpan 1 kali aja. Kemudian kalau mau update nama atau jenis pelatihan cukup ubah di satu tempat dan datanya dijamin konsisten. Mungkin kurang lebih begitu konsep dasar normalisasi dari tabel universal ke 2NF.
Nah, untuk perbandingan sebelum versi sesudah normalisasi, yaitu sebelum tabel universal, data peserta muncul berulang kali. Saat ini data peserta disimpan hanya satu kali, kemudian data pelatihan muncul berulang kali. Data pelatihan disimpan hanya satu kali. Sebelum merentan kesalahan dan inkonsistensi, sesudahnya data konsisten dan akurat. Kemudian sebelum diupdate itu susah diupdate, harus ubah banyak baris. Setelah atau sesudah update mudah, cukup ubah di satu tempat. Kemudian di sebelum tabel universal ini pemborosan penyimpanan storage, kemudian sesudah ini jadi efisien, tidak ada data yang sia-sia. Kesimpulannya yaitu tabel universal memiliki masalah redundansi data yang harus dihilangkan melalui normalisasi. 1NF, tabel sudah memenuhi syarat, semua nilai atomik, komposit, PK, kode dengan kode peserta tambah kode pelatihan, ditentukan partikel dependensi. Nama peserta hanya bergantung kode peserta, jenis pelatihan hanya bergantung kode pelatihan. Di 2NF ini tabel dipecah menjadi 3, yaitu ada tabel peserta, tabel pelatihan, dan tabel evaluasi. Mungkin itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.